Di sebuah desa yang asri di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang pemuda tampan bernama Jaka Tarub. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehari-hari, Jaka Tarub bekerja sebagai petani dan pemburu. Meski hidup sederhana, ia dikenal oleh penduduk desa sebagai pemuda baik hati, sopan, dan gagah berani. Namun, di balik kebaikan dan ketampanannya, Jaka Tarub menyimpan rasa sepi yang mendalam. Malam-malamnya sunyi, dan setiap kali memandang bintang di langit, ia sering bertanya-tanya, kapan aku akan menemukan pendamping hidup yang bisa mengisi hatiku? Suatu hari, ketika Jaka Tarub sedang berburu di hutan, ia mendengar suara tawa merdu dari arah air terjun. Suara itu lembut dan menggema di antara pepohonan. Rasa penasaran membawanya melangkah pelan mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya ia ketika melihat 7 wanita jelita sedang mandi di bawah pancuran air terjun. Kulit mereka bersinar lembut. Rambut panjangnya berkilau diterpa cahaya matahari. Dan di tepi batu besar tergeletak selendang halus berwarna indah, merah, hijau, biru, dan ungu, berkilau seperti pelangi. Jaka Tarub segera menyadari bahwa mereka bukan wanita biasa. Ia teringat cerita ibunya dulu tentang bidadari dari kayangan yang kadang turun ke bumi untuk mandi di sungai-sungai yang jernih. Dalam kekaguman itu, muncul godaan di hatinya. Ia melihat selendang-selendang itu, dan tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub mengambil satu di antaranya, selendang milik seorang bidadari termuda bernama Nawang Wulan, lalu menyembunyikannya di balik semak. Tak lama kemudian, para bidadari selesai mandi dan hendak kembali ke kahyangan. Namun Nawang Wulan panik, sebab selendangnya tidak ia temukan. Ia mencari ke sana kemari, namun sia-sia. Sementara 6 saudarinya telah terbang ke langit, meninggalkan dirinya sendirian. Tangis Nawang Wulan pecah di tepi air terjun. Melihat itu, Jaka Tarub muncul dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dengan sikap lembut, ia menenangkan sang bidadari dan menawarkan tempat tinggal di rumahnya hingga ia bisa menemukan cara kembali ke langit. Hari demi hari berlalu. Nawang Wulan tinggal di rumah Jaka Tarub. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan manusia, memasak, menumbuk padi, dan membantu di ladang. Dari waktu ke waktu, Jaka Tarub semakin jatuh cinta padanya. Dan Nawang Wulan pun mulai menyayangi Jaka Tarub yang tulus, jujur, dan pekerja keras. Akhirnya, mereka menikah. Desa menjadi gempar dan bahagia mendengar kabar itu. Tak ada yang tahu bahwa istri Jaka Tarub sebenarnya adalah bidadari dari kayangan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri kecil yang cantik bernama Nawang Sari. Rumah mereka dipenuhi tawa dan kehangatan. Namun ada satu hal yang membuat Jaka Tarub heran. Nawang Wulan tidak pernah memasak seperti orang biasa. Ia hanya mengambil sebutir beras dari lumbung, memasukkannya ke periuk, dan ajaibnya, periuk itu selalu penuh dengan nasi yang harum dan lezat. Jaka Tarub sangat takjub, tetapi Nawang Wulan selalu berkata, "Itu rahasia dapur, jangan pernah kau intip saat aku memasak." Lama-kelamaan, rasa penasaran Jaka Tarub tak tertahankan. Ia ingin tahu rahasia istrinya. Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang ke sungai, ia diam-diam membuka tutup periuk yang selalu ditutup rapat. Saat itu, ia hanya melihat sedikit air dan sebutir beras di dalamnya. Ia terkejut dan merasa aneh. Namun tanpa sadar, perbuatannya telah menghilangkan kekuatan ajaib Nawang Wulan. Ketika Nawang Wulan kembali dan hendak memasak, ia tahu
bahwa rahasianya telah dilanggar. Dengan sedih, ia berkata, "Mulai hari ini, aku tidak bisa lagi memasak dengan cara itu. Sekarang kita harus menumbuk dan menanak beras seperti manusia biasa." Sejak saat itu, kehidupan mereka menjadi lebih berat. Mereka bekerja lebih keras di ladang, dan lumbung beras mereka perlahan menipis. Suatu sore, ketika Nawang Wulan menjemur padi di halaman, ia melihat tumpukan kain lama di pojok lumbung. Hatinya bergetar. Ia mendekat dan membuka kain itu. Betapa terkejutnya ia. Di sana tersimpan selendang sutra miliknya yang selama ini hilang. Seketika ia sadar bahwa Jaka Taruplah yang telah menyembunyikan selendang itu. Air mata menetes di pipinya. Ia mencintai Jaka Tarub, tetapi ia juga merindukan langit, saudarinya, dan tempat asalnya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan. Sebelum pergi, ia memeluk anaknya, Nawang Sari, dengan penuh kasih. "Anakku, kelak kau akan tahu bahwa ibumu berasal dari langit. Jaga ayahmu, dan jadilah anak yang baik." Dengan selendang di tangan, Nawang Wulan terbang perlahan ke angkasa. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya hingga menghilang di balik awan. Jaka Tarub yang pulang ke rumah hanya menemukan angin yang berembus lembut dan anaknya yang tertidur di pelukan sinar sore. Hari-hari Jaka Tarub setelah itu dipenuhi penyesalan. Ia menatap langit setiap malam, berharap bisa melihat bayangan Nawang Wulan di antara bintang-bintang. Ia sadar cinta yang lahir dari kebohongan tak akan pernah bertahan selamanya. Namun dari kisah itu, masyarakat desa belajar tentang kesetiaan, kejujuran, dan batas antara dunia manusia dan dunia para dewa. Anak mereka, Nawang Sari, tumbuh menjadi gadis yang bijak dan berparas elok. Ia selalu menatap langit dengan mata penuh kerinduan, seolah di sana ibunya selalu memandangnya dari kejauhan. Demikianlah kisah cinta Jaka Tarub dan 7 bidadari, terutama kisah kasih antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Kisah yang mengajarkan bahwa cinta sejati harus dilandasi kejujuran dan kepercayaan, bukan rasa ingin memiliki semata. Di balik legenda itu tersimpan pesan abadi bahwa manusia dan bidadari mungkin bisa bertemu, tapi jarang bisa hidup selamanya bersama. Dan setiap kali hujan turun lembut di lereng Merapi, penduduk desa percaya bahwa itu adalah air mata Nawang Wulan yang rindu pada suami dan anaknya di bumi.